Pagi hari ini kami akan membahas tentang pompa sentrifugal, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan adalah pendahuluan, definisi tentang pompa sentrifugal, beberapa teori yang berkaitan dengan pompa sentrifugal, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan, serta daftar pustaka dan biodata. Contoh aplikasi dari satu simulasi pompa sentrifugal. Di sini tampak kombinasi antara pompa sentrifugal dengan kincir air tipe Darius. Di sini ada nomor 1 adalah pompa sentrifugal. Di sini juga motor listrik untuk penggerak pompa, kemudian sisi inlet daripada pompa, dan yang keempat adalah sisi outlet daripada pompa. Di sini adalah gambaran dari sketsa pompa sentrifugal dan kincir air tipe Darius. Di sisi 1 adalah suction pipe, 2 adalah centrifugal pump, 3 adalah discharge pipe, kemudian 4 adalah union atau water moor, 6 adalah flange atau 7 adalah cran, global valve, 8 adalah manometer atau pressure gauge, 8 adalah water flow meter, 7 adalah pressure gauge, 9 adalah elbow, 10 adalah nozzle, 11 adalah runner daripada kincir air tipe Darius, 12 adalah generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini manometer untuk mengukur tekanan atau head pompa. Di sini juga ada water flow meter untuk mengukur debit air yang mengalir. Ini adalah gambar sesungguhnya daripada piping system dan head losses. Jadi head losses bisa terjadi di manometer, di siphon, ini ada pompa sentrifugal, ada di losses di kran, losses di water flow meter, ada reservoir, losses di T-joint, losses di konektor atau soket, losses di pipa panjang pipa PVC, losses di union, dan elbow. Sketsa pensi pompa sentrifugal adalah di sini ada impeller, ada suction, sisi inlet, ada delivery pipe, ada suction head, ada discharge head, ada static head atau total head. Di sini tipe casing ada dua macam, vortex casing dan casing with guide blade, ada fin-nya. Kemudian juga ada definisi pompa sentrifugal. Pompa adalah suatu mesin hidrolik yang mengkonversikan energi mekanis menjadi energi hidrolis. Kedua adalah energi hidrolis merupakan bentuk daripada pressure gauge, pressure energy. Sedangkan centrifugal pump adalah satu mesin hidrolis yang mechanical energinya dikonversikan menjadi pressure energy dengan bantuan gaya sentrifugal yang beraksi pada fluida. Bagian-bagian utama dari pompa sentrifugal adalah sudu, casing, suction pipe, dan delivery pipe. Segitiga kecepatan pada sisi inlet, di sini tampak putaran adalah N, ada diameter sisi inlet D1, dan kecepatan tangensial daripada sisi inlet PD1 N/60, kecepatan meter per second, ada putaran sudu juga tadi sudah, ada diameter sudu sisi outlet, ada U2 kecepatan tangensial, V1 ada kecepatan absolut, dan beberapa simbol daripada pompa sentrifugal ada alfa, sudut antara V1 dan U1, kecepatan keliling, ada theta, sudut antara VR1, kecepatan relatif 1, dan U1 sisi inlet. Yang dua adalah sisi outlet, sedangkan B2 adalah lebar sudut sisi outlet. VF2 adalah kecepatan aliran di sisi outlet, VF1 adalah sisi inlet. Kemudian berat air adalah rho GQ, di mana Q adalah volume air, luas penampan dikalikan kecepatan air, BD1 B1 kali VF1 atau dapat diukur dengan water flow meter. Sedangkan kerja yang dihasilkan adalah
akhirnya menjadi W per G kali V W2 kali U2, yaitu kecepatan air pada sisi outlet dikalikan kecepatan keliling di sisi outlet. W adalah berat air, G adalah gravitasi. Contoh soal, di sini diketahui putaran, diameter, sudut, kemudian berat air yang mengalir, kecepatan aliran, dan gravitasi. Ini adalah segitiga kecepatan, maka diperoleh kecepatan keliling sisi masuk adalah 12,56, sisi keluar 25,13. Dan VF1 diperoleh dengan rumus yang tangen theta sama dengan VF1 per U1. Diperoleh 4,57 meter per sekon, VF1 sama dengan VF2. Kecepatan sisi outlet, maka diperoleh VW2, kecepatan water sisi 2 adalah 17,215. Sehingga kerja yang dihasilkan pada impeller per unit berat air adalah W per G, di mana W-nya adalah 1, maka diperoleh 44,1 Nm per Newton. Head, kita bahas tentang head, ada suction head, ada delivery head, ada static head, ada manometer head, ada head losses, pada sisi discharge, ada kecepatan air di sisi discharge. HF rumusnya adalah K kali V kuadrat per 2G. Contoh soal, diketahui panjang sisi masuk pipa 2 meter, sisi keluar adalah 20 meter, static head sama dengan HS plus HD. Sedangkan manometer head adalah HS plus HD plus HF losses pada sisi suction dan losses pada sisi keluar ditambah V kuadrat per 2G. Misalkan head losses pada sisi suction 0,2, sisi keluar adalah 5 meter, maka diperoleh static head atau total head sama dengan 2 ditambah 20 sama 22 meter, sedangkan manometer head didapat 2 ditambah 20 tambah 0,2 losses pada sisi masuk, losses pada sisi keluar, ditambah V kuadrat per 2G diperoleh 23,97. Ini nilai K pada head losses, HF sama dengan K kali V kuadrat per 2G. Ini contoh operating karakteristik kurva karakteristik operasi dari pompa sentrifugal yang absisnya adalah debit, ordinatnya adalah head. Ini data yang diperoleh dari simulasi, hasilnya adalah operating karakteristik seperti ini. Ringkasan membahas tentang definisi pompa, formula segitiga kecepatan, operating karakteristik curve pompa, dan head pompa. Jelaskan tentang definisi pompa untuk soal-soal latihan, formula segitiga kecepatan, operating karakteristik pompa, head pompa. Soal nomor 5 adalah soal berkaitan dengan segitiga kecepatan, sama nomor 6 juga, dan daftar pustaka adalah ini. Disusun oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, dosen jurusan teknik mesin, Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Ini biodata, kemudian biodata silakan bisa melihat profil di ResearchGate dan berkomunikasi dengan email ID bambangsab2015@gmail.com. Sedangkan mobile phone number adalah 081334359672. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, views, dan komen. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain berkaitan dengan mesin konversi energi. Terima kasih.